Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Malik, saya dari prodi PAI dari kelas A5. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila. Baiklah, nah berkaitan tentang agama, kita itu tidak enggak dengan namanya agama. Agama adalah merupakan fondasi penting bagi keberadaan manusia karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berfungsi sebagai panduan untuk mencapai status manusia yang utuh, yang beriman dan bermoral. Nah, untuk Pancasila yaitu kan berhubungan dengan Pancasila. Istilah Pancasila sendiri yaitu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti asas atau dasar kehidupan berbangsa sebagai dasar negara. Pancasila menjadi pedoman utama bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kenegaraan. Agar senantiasa berjalan selaras dengan nilai-nilai yang dikandungnya serta tidak bertentangan dengan asas tersebut. Setiap agama memiliki cara unik mereka dalam menafsirkan nilai-nilai Pancasila. Dari berbagai latar belakang, agama menjelaskan bagaimana mereka menghubungkan ajaran agama mereka dengan nilai-nilai Pancasila. Sering juga disertai dengan referensi konkret pada teks suci dan atau doktrin agama mereka. Selain aspek teologis, faktor lingkungan sosial juga mempengaruhi proses pemahaman dan penetapan nilai-nilai Pancasila. Sebagian mengatakan bahwa norma sosial dan tekanan dari komunitas agama mereka dapat membentuk cara mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nilai-nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka menurut Insinyur Soekarno yaitu meliputi 1. Nasionalisme atau kebangsaan, 2. Kemanusiaan atau internasionalisme, 3. Persatuan atau mufakat, 4. Keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dan 5. Kebudayaan serta ketuhanan. Kelima dasar tersebut menjadi berkembang menjadi asas dari pedoman hidup bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila, yang diusulkan sebagai dasar ideologis bagi negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Nah, sementara itu menurut Sayyidus Sahar menekankan makna fundamental dari negara yang mencakup 3 unsur pokok, yaitu meliputi 1. Landasan atau asas negara, yang kedua tujuan yang menentukan arah bangsa, dan yang ketiga yaitu aturan yang mengatur bagaimana negara menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangan sejarah Islam terdapat 3 tipologi hubungan antara agama dan negara. Yang pertama yaitu kelompok ini berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral dalam sistem ketatanegaraan. Yang kedua, kelompok ini menyatakan bahwa hubungan tersebut berlangsung secara simbiotik dan dinamis. Yang ketiga, kelompok ini berpandangan bahwa agama dan negara merupakan 2 domain yang terpisah dan tidak memiliki hubungan sama sekali dalam konteks ketatanegaraan. Hal ini dapat diamati ketika Undang-Undang UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan, di mana yang berubah adalah bagian tubuh UUD tersebut, sedangkan pembukaannya tetap tidak mengalami perubahan. Kelompok ini berpendapat bahwa agama dan negara merupakan 2 domain yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali dalam ketatanegaraan. Dalam konteks yang serupa, menurut Alford dalam penelitiannya yang berjudul Agama dan Politik, menyatakan bahwa agama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku politik pemeluknya. Bahkan terkadang cenderung berlawanan di dunia barat, sehingga orientasi utama politiknya adalah sekularitas. Nah, pada masa awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, hubungan antara agama dan negara mengalami periode yang penuh tantangan, di mana persepsi mengenai hubungan tersebut masih menjadi perdebatan yang belum tuntas di kalangan tokoh agama dalam perjuangan kemerdekaan. Para tokoh tersebut memiliki
interpretasi yang beragam mengenai hubungan ideal antara agama dan negara, sehingga beberapa kelompok menganggap bahwa yang dimaksud dengan hubungan ideal tersebut adalah Piagam Jakarta. Setelah melalui perdebatan tersebut dan diskusi yang mendalam, Kiai Abdul Wahid Hashim sebagai salah satu tokoh utama mengakomodasi dan menyetujui penghapusan 7 kata yang menghasilkan rumusan sebagaimana tercantum dalam UUD NKRI tahun 1945 dengan ideologi Pancasila. Nah, sesuai dengan tema kali ini, yaitu kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila. Nah, kehidupan tersebut berhubungan erat dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menjadi bukti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia secara substansial memiliki kesamaan dengan negara-negara yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW sebagai negara religius nation state. Pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau memerangi orang-orang ateis atau kafir dan pemberontak, tetapi juga menjaga serta melindungi kaum non-Muslim. Demikian pula dengan NKRI yang melarang sikap anti ketuhanan dan anti keagamaan, tetapi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Masyarakat Indonesia telah ditakdirkan untuk hidup dalam berbagai macam keragaman dan perbedaan, di mana aspek yang paling sensitif ialah pluralisme agama. Konsep ini menyiratkan pengakuan terhadap kemajemukan dan perbedaan baik dalam skala prinsipil maupun praktis dalam menjelaskan ajaran kerukunan agama yang dianut oleh masing-masing pemeluknya. Pluralitas merupakan keberagaman yang terdapat dalam suatu masyarakat, serta mencakup pengakuan bahwa terdapat kelompok identitas dan pandangan lain yang di luar kelompoknya sendiri. Sementara itu, pluralisme tidak hanya menunjuk pada kondisi yang beragam, tapi juga menunjuk pada suatu sikap yang secara aktif mengakui, menghargai, menghormati, bahkan mengupayakan perkembangan serta penggayaan terhadap realitas kemajemukan tersebut. Nah, dalam konteks pluralisme agama di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Frans Magnus Suseno, menekankan bahwa pluralisme agama merupakan upaya teologis untuk menolak sikap eksklusivisme. Bagi para teolog tersebut, klaim bahwa hanya agama tertentu yang paling benar dianggap sebagai bentuk keangkuhan. Agama menurut mereka semestinya menampilkan sikap rendah hati dan tidak memposisikan diri sebagai yang paling benar dibandingkan agama yang lain. Nah, apa konsekuensi dari pluralisme agama ini? Konsekuensinya yaitu munculnya kewajiban untuk menerima, mengakui, dan saling menghormati antar pemeluk agama. Oleh karena itu, sikap keagamaan yang perlu dibangun dalam menjalani pluralitas agama adalah prinsip kebebasan dalam memeluk suatu agama, serta kebebasan dalam menjalankan ajarannya. Pluralitas merupakan kondisi faktual kehidupan manusia yang tidak dapat dipungkiri untuk mewujudkan suasana harmonis dan damai dalam perbedaan. Pemahaman serta kesadaran akan pluralisme agama menjadi suatu keharusan. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berfungsi sebagai pondasi filosofis yang mendukung pluralisme di Indonesia, sebuah negara yang dikenal dengan keberagamannya. Di Indonesia sendiri, pluralisme menjadi ciri khas utama yang membedakan bangsa ini dari negara lain, yaitu mengikuti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tapi tetap satu jua, merepresentasikan keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama. Keragaman ini merupakan aset yang harus dijaga, namun juga memerlukan pengelolaan yang bijaksana untuk mencegah potensi konflik.
Dalam konteks ini, sila pertama Pancasila memainkan peran krusial sebagai landasan normatif untuk menciptakan keharmonisan di tengah keberagaman. Indonesia merupakan tempat bagi berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta aliran kepercayaan lainnya. Eksistensi ini diakui dan dilindungi oleh konstitusi negara, khususnya pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sila pertama Pancasila memperkuat prinsip ini dengan menempatkan nilai ketuhanan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pluralisme agama di Indonesia tidak hanya mencakup keberadaan keberagaman agama, tetapi juga mencerminkan sikap toleransi, penghormatan, dan pengakuan terhadap keberadaan agama yang lain. Dalam konteks ini, sila pertama tidak mengizinkan dominasi atau diskriminasi terhadap agama-agama yang lain. Sebaliknya, sila ini mendorong setiap individu untuk menghayati ajaran agamanya tanpa mengabaikan kewajiban untuk menghormati hak dan keyakinan orang. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat majemuk sebagai ideologi negara. Pancasila sendiri menawarkan visi holistik untuk membangun kehidupan masyarakat harmonis. Prinsip-prinsip Pancasila yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, berkebangsaan, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial, menyediakan kerangka kerja inklusif untuk mengelola keanekaragaman. Sila pertama berperan sebagai landasan etika yang mengarahkan masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam ranah pribadi maupun sosial. Nah, dalam konteks pluralisme, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman nilai, tapi juga memberikan arah bagi kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional. Misalnya, dalam menghadapi potensi konflik antar umat beragama, pemerintah dapat merujuk pada nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan ruang dialog, memperkuat toleransi, dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai instrumen pemersatu yang menjembatani perbedaan dan mencegah fragmentasi sosial sebagai semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan esensi pluralisme yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Semboyan ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah hambatan bagi pembangunan, melainkan modal sosial yang menyejahterakan kehidupan bangsa. Nilai ini juga selaras dengan sila pertama Pancasila yang menempatkan ketuhanan sebagai prinsip universal yang dapat diterima oleh semua agama. Nah, penerapan nilai Pancasila dalam umat beragama itu bagaimana? Nah, disebutkan dalam Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai fundamental mengenai pentingnya menjaga persatuan bangsa. Nilai tersebut mengarahkan bahwa dalam setiap upaya yang berkaitan dengan integrasi nasional, beberapa aspek utama perlu diperhatikan. Pertama, persatuan Indonesia merujuk pada seluruh warga bangsa yang mendiami wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga setiap warga negara berkewajiban untuk mempertahankan serta menjunjung tinggi negara sebagai wujud sikap patriotisme. Yang kedua, persatuan bangsa harus dilandasi oleh pengakuan terhadap prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan keberagaman suku bangsa, etnis, dan kebudayaan, namun tetap berada dalam satu kesatuan yang harmonis. Prinsip ini menjadi pedoman penting dalam pembinaan dan penguatan kesatuan nasional. Yang ketiga, nilai persatuan juga tercermin melalui sikap cinta tanah air dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia yang merupakan manifestasi dari nasionalisme.
Nah, kesimpulannya agama dan Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Agama berfungsi sebagai fondasi moral yang membentuk kepribadian manusia yang beriman, bermoral, dan berakhlak mulia. Tanpa bimbingan agama, manusia berpotensi kehilangan arah hidup dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat sendiri, yang menjemuk, setiap agama memiliki cara tersendiri dalam menafsirkan nilai-nilai Pancasila yang dipengaruhi oleh doktrin teologis maupun konteks sosial budaya di mana pemeluknya hidup. Berdasarkan dengan penjelasan yang tadi saya disebutkan, mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Saya Abdul Khalik, mohon maaf apabila mempunyai kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.